Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kesehatan untuk dapat berkumpul pada acara aksi nyata modul 1.4 diseminisasi budaya positif. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tekarang Bapak Syahrial MPD, dan yang terhormat Bapak Dewan Guru, saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama ada doa, dua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembukaan, keempat pemaparan penyebaran dan penerapan budaya positif, yang kelima tanya jawab dan tanggapan, yang terakhir adalah penutup. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi kita semua dan bagi peserta didik. Baiklah, langsung saja pada acara pertama. Sekarang kita akan acara yang pertama, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Abdul Ghani. Kepada Bapak Muhammad Abdul Ghani dipersilakan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita buka acara ini dengan doa, mudah-mudahan mendapat ridho dan keberkahan dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdusyakirin hamdan 'aliman tayyiban mubarakan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa liqadri sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'tina hadhihi al-ahwal wal ahwal wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darakat wa tubaliguna biha aqsal faraj min hajati wa badana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan wal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada kami mohon pertolongan dan mohon ampun. Kemudian kami mohon pada hari ini kami berkumpul dalam rangka kegiatan diskriminasi budaya positif yang diselenggarakan di SMP Negeri 1 Tekarang. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa hal positif bagi kami seorang guru dan seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 1 Tekarang ini. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kemudahan, kelancaran dari awal sampai akhir. Hanya karena kami memohon ridho dan berkahnya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul Ghani. Baiklah, kita akan melanjutkan acaranya. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tekarang sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di pagi ini. Kepada Bapak Syahrial MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Tekarang yang saya hormati dan calon guru penggerak Bapak Imam Muslim SPD guru SMP Negeri 1 Tekarang yang saya banggakan, yang pada hari ini akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Salam. Salam tidak lupa kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita sepanjang zaman. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Senin 30 Oktober 2023 bertepatan dengan aksi nyata dari modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Nah, dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, saya himbau kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti jalannya diseminasi ini dengan penuh tanggung jawab sehingga bisa menghasilkan perubahan untuk menjadi sekolah yang lebih baik tentunya dengan adanya program ini, program diseminasi, agar apa-apa yang ingin kita laksanakan di sekolah kita bisa membuat sebuah program, sebuah kebiasaan yang mana itu bisa mendukung untuk keberlangsungan baik itu proses KBM, proses belajar mengajar, proses kegiatan-kegiatan di sekolah kita berjalan dengan lancar. Nah, adapun budaya positif, tentunya sekolah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya peran bersama secara kolaborasi antar semua komponen yang ada di dalamnya, termasuk Bapak Ibu Dewan Guru sebagai ujung tombak kesuksesan dan kemajuan di SMP Negeri 1 Tekarang. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tuangkan bersama, kita sepakati bersama, perlu kita sharing bersama di forum ini, Pak ya. Nah, untuk membicarakan tentang budaya positif. Nah, tentunya mulai dari hal-hal kecil yang berdampak besar nantinya. Dari hal-hal yang kecil tersebut perlu kita biasakan. Karena hal-hal baik tentunya perlu kita biasakan bersama. Bagaimana cara membiasakannya? Kalau sudah terbiasa, lama-lama akan menjadi budaya, dan kalau sudah menjadi budaya akan menjadi karakter. Nah, dari kegiatan ini nantilah, diseminasi inilah kita akan membicarakan seperti apa budaya positif yang perlu kita tuangkan, kita kembangkan, dan kita jalankan, diimplementasikan di SMP Negeri 1 Tekarang. Nah, sehingga nanti dari siswa, guru, semuanya berperan untuk kemajuan di SMP Negeri 1 Tekarang. Jadi budaya-budaya apa saja yang bisa nanti kita tanamkan, bisa kita implementasikan di sekolah. Nah, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan bisa kita gali bersama Pak ya, pada hari ini untuk kita terapkan di SMP Negeri 1 Tekarang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif
Dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Syahrial MPD. Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan penyebaran dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Muslim. Kepada Bapak Imam Muslim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada kami. Nah, di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini saya di depan ini bukan maksud untuk menggurui atau yang lebih paham. Jadi saya di sini mau berbagi atau sharing pengalaman ataupun pembelajaran yang setelah saya dapatkan di program Guru Penggerak Angkatan 9 yang kurang lebih selama 2 bulan ini telah saya laksanakan. Baiklah, yang pertama dari selanjutnya adalah pembukaan. Nah, Bapak Pendidikan Indonesia kita atau Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemayaman bibit agar bibit bisa berkembangannya secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut maka kita memahami bahwa sekolah itu ladangnya, sedangkan anak-anak didik itu adalah tanamannya. Jadi gimana kita sebagai guru nantinya, bagaimana kita itu bisa membangun siswa kita itu mau kita bawa kemana, siswa itu mau kita didik seperti apa, itu di sekolah lah tempatnya. Jadi kita sebagai petani, katanya kan menurut Ki Hajar Dewantara itu haruslah menumbuhkan lingkungan sekolah itu yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Nah, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Nah, jadi di sini maksudnya untuk membangun budaya positif tersebut, jadi kita itu harus berpihak kepada murid, bukan hanya kepada guru. Jadi seluruh pembelajaran itu sebenarnya di dalam pembelajaran Guru Penggerak itu, pembelajaran yang kita sampaikan itu kita harus tahu apakah murid itu paham atau enggak, atau mereka itu suka atau enggak tentang pelajaran yang kita sampaikan. Jadi penting katanya bahwa untuk mengetahui minat bakat siswa itu di dalam, sekarang kan kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi kita ada namanya tes awal. Nah, tes diagnostik itu, tes diagnostik itu adalah untuk menentukan minat dan gaya belajar siswa. Jadi dengan gaya belajarnya nanti kita didapatkanlah hasil-hasil dari berbagai macam murid yang heterogen itu. Kita jadikan sebuah strategi gimana kita untuk menciptakan budaya positif yang sesuai dengan visi sekolah kita. Nah, selanjutnya masih melanjutkan dari latar belakang. Ya, jadi untuk membangun budaya positif di sekolah itu perlu diimplementasikan berbagai pendekatan yang mencakup komitmen bersama dari seluruh komunitas sekolah. Pertama, penting untuk mengelola komunikasi terbuka dan efektif antar staf sekolah, siswa, orang tua, sehingga masalah dapat diatasi dengan baik. Nah, jadi untuk menciptakan budaya positif tadi itu
kita itu tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya guru saja katanya kan. Jadi seluruh warga sekolah, baik itu kita sebagai guru, staf maupun warga sekolah lainnya yang ada di lingkungan sekolah, baik itu warga sekolah maupun orang tuanya, itu berperan penting dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di dalam pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma atau teori kontrol. Kedua adalah makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Yang ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma atau teori kontrol. Jadi yang pertama itu dari teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa satu, guru itu mengontrol siswa. Nah, pada dasarnya sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol siswa, melainkan siswa yang memilih untuk dikontrol. Jadi pada dasarnya menurut pandangan kita yang telah kita lakukan sebelumnya, kita itu merasakan bahwa kita itu yang mengontrol murid. Jadi kita itu harus bisa mengontrol murid agar siswa itu tenang atau belajarnya lebih lebih hikmat atau lebih tenang di kelas. Itu sebenarnya menurut teori ini adalah salah. Jadi yang sebenarnya yang mengontrol murid sendiri itu adalah murid dari itu sendiri. Yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini maksudnya adalah penggunaan penguatan positif sebagai metode kontrol tidak selalu efektif dalam jangka waktu tertentu. Siswa dapat menjadi tergantung pada pendapat guru daripada mengembangkan motivasi internal. Nah, jadi maksudnya penguatan yang kita lakukan itu belum tentu sebagai penguatan yang selalu efektif untuk guru. Karena bisa jadi kalau sebenarnya kalau itu penguatan kita hanya, jadi itu murid itu hanya tergantung kepada guru. Jadi ketika murid itu mau melakukan sesuatu, mereka itu tidak percaya diri, sehingga mereka harus bertanya kepada guru dulu gitu kan. Jadi sehingga kepercayaan diri murid itu berkurang, sehinggalah penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu bisa jadi tidak efektif untuk jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi maksudnya mengandalkan kritik dan rasa bersalah untuk mengendalikan siswa dapat merusak karakter mereka dan dapat memicu perasaan negatif terhadap diri sendiri. Jadi penguatan, atau misalnya kita memarahi siswa tentang misalnya siswa itu berbuat salah. Nah, belum tentu apa yang kita sampaikan itu benar. Ya, untuk jangka waktu pendek mungkin itu bisa menjadi benar, tapi untuk jangka waktu panjang bisa jadi penguatan itu bisa melemahkan mereka untuk belajar gitu. Jadi kritik itu bisa saja bisa diterimanya dalam nyata, tapi di hatinya itu tidak bisa menerima bahwa mereka itu disalahkan gitu. Selanjutnya ialah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, memaksa siswa, katanya di sini memaksa siswa atau orang lain adalah pendekatan yang tidak efektif dalam jangka panjang dan dapat mengakibatkan permusuhan. Nah, kan katanya masih berkaitan dengan yang nomor 3. Jadi ketika kita memaksa mereka untuk melakukan sesuatu itu belum tentu di jangka yang akan datang itu mereka akan akan terus percaya dengan kata-kata tersebut. Misalnya kita menyuruh mereka untuk karena mereka melakukan sebuah tindakan yang misalnya datang terlambat gitu kan, jadi kita memberikannya konsekuensi atau menghukumnya itu bisa jadi kedepannya itu bukan malah memberikan efek jera, malah mereka itu akan semakin tidak suka sama kita. Itu merupakan sebuah, dan kalau mereka sudah tidak suka kan otomatis
mereka itu minat belajarnya itu akan kurang gitu. Masih tentang perubahan paradigma dan teori. Yang pertama, stimulus, respon, dan teori kontrolnya. Yang pertama, realita kebutuhan kita sama. Padahal pada teori kontrolnya, realita kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap kita, guru aja, itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita untuk mengajar A dan mengajar siswa B itu kan mempunyai metode atau cara yang berbeda. Misalnya kelas A, kelas B. Nah, jadi kebutuhan yang kita butuhkan itu tidak sama. Jadi pada stimulus kontrol itu harusnya kebutuhan itu kita tidak pada sama, harusnya berbeda gitu. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Nah, pada teori kontrol katanya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi gambaran setiap siswa kita, kalau kita ibaratkan itu berbeda-beda, Bu. Jadi kita tidak bisa menjudge mereka bahwa ketika seorang siswa itu nakal, tentu akademiknya itu ikutan nakal, Bu. Jadi gimana? Karena konsekuensinya bahwa nakalnya itu bisa jadi sebuah caranya untuk melampiaskan apa yang tidak dapat mereka dapatkan, misalnya di lingkungan rumah atau keluarganya. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi di sini maksudnya kita itu tidak boleh menggambarkan bahwa apa yang kita sebutkan itu sama atau yang benar gitu, Bu. Jadi belum tentu apa yang kita gambarkan kepada mereka itu sesuatu yang benar. Bisa jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan, biar itu salah, itu pada dasarnya itu mempunyai konsekuensi yang berbeda ke depannya, Bu. Bisa jadi konsekuensi apa yang dilakukannya tersebut merupakan sebuah cara yang tadi saya sampaikan untuk menyampaikan bahwa mereka itu kurang dalam beberapa hal. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan pada teori kontrol adalah semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, jadi pada dasarnya perilaku yang misalnya murid-murid kita hadapi sekarang atau mereka tampilkan itu adalah karakter dari mereka, dan bisa jadi perilaku mereka itu adalah perilaku yang kelak akan menjadi bagian dari mereka. Nah, gimana cara kita untuk merubahnya itu dengan tadi yang pertama adalah budaya positif itu sendiri. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol. Orang lain itu hanya bisa mengontrol mungkin hanya dengan peraturan-peraturan atau misalnya keyakinan-keyakinan mereka itu sendiri yang sudah disepakati. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada dasarnya pada teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sama kelanjutan daripada nomor 5 tadi. Yang ketujuh adalah pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan yang kita lakukan itu belum tentu akan membuahkan hasil yang baik kepada siswa. Nah, bisa jadi yang tadi katanya malah bisa menjadikan permusuhan antara kita dan murid kita itu sendiri. Dan yang kedelapan adalah model berpikir menang atau salah. Nah, dalam teori kontrol kita itu harus menggunakan model berpikir menang dan menang, tidak ada kata kalah. Nah, di sini ada kata makna disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Taat. Aturan terhadap aturan. Nah, ketaatan terhadap aturan. Tidak ada yang salah kan, lupa. Jadi disiplin itu banyak. Menurut Ibu apa? Nah, tepat waktu itu salah satu disiplin, dan betul juga disiplin waktu. Dan banyak lagi makna daripada disiplin tersebut. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di
di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, dari definisi kata merdeka yang menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita disiplin disiplin di sini bahwa kita itu bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, itu merupakan kunci untuk melakukan disiplin kepada orang lain. Jadi sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita itu harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Begitu menurut saya daripada pendapat ini. Selanjutnya, menurut pendapat lain yaitu Diana Gosser, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti belajar. Juga berasal dari akar kata yang sama yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Nah, kesimpulannya adalah bahwa disiplin dalam pendidikan tidak hanya memandang patuh terhadap peraturan, tetapi juga sebagai alat untuk belajar, pertumbuhan dan pengembangan diri yang berarti, serta tindakan mereka berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi disiplin itu luas, Bu. Bukan hanya tentang disiplin tentang peraturan, disiplin belajar juga itu termasuk dalam kata disiplin. Dan dari kata disiplin tadi itu ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu sesuai dengan tujuan dari pendidikan kita, yaitu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi fungsi daripada disiplin tadi itu atau budaya positif yang akan kita lakukan itu bisa atau menciptakanlah sebuah nilai-nilai kebijakan yang akan tertanam di diri siswa itu, sehingga penanaman budaya-budaya tersebut itu bisa mendapatkan profil pelajar Pancasila yang insya Allah semoga SMP kita itu bisa menerapkan dan bisa menjadikan pelajar-pelajar kita itu pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa atau internal atau motivasi intrinsik, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi pada dasarnya disiplin itu bukan tentang misalnya kita akan memberikan hadiah atau hukuman kepada siswa. Nah, misalnya di sebuah kelas misalnya siswa itu tidak bisa melaksanakan sesuatu, jadi kita itu melakukan hukuman. Nah, di dalam disiplin positif, hukuman itu belum tentu bisa membuat mereka menjadi disiplin. Bahkan katanya ada menurut Alif itu katanya ada yang berpendapat bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Jadi bisa jadi penghargaan yang kita berikan itu bisa menjadikan hukuman dari mereka, Bu. Sebab kenapa bisa begitu? Misalnya seperti ini. Misalnya kita memberikan mereka hadiah jika mereka menyelesaikan tugas itu dengan cepat, atau misalnya seperti ketika mereka cepat menyelesaikannya, mereka akan bisa
pulang lebih awal karena di jam terakhir kan Pak. Nah, itu pada dasarnya salah karena itu bisa mengurangi ketepatan daripada mereka. Jadi pada dasarnya penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Nah, mereka akan tergesa-gesa melakukan sebuah penilaian yang kita lakukan, dan itu bisa menghambat atau menghambat kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan yang telah kita berikan. Nah, yang seharusnya ketika mereka itu menjawabnya dengan tenang atau dengan waktu yang agak lama, itu mereka bisa menjawabnya dengan benar untuk melebihi daripada 70% atau 90%. Nah, ketika kita beri penghargaan bahwa ketika mereka itu bisa melakukannya dengan cepat, mereka boleh pulang, maka yang ada di pikiran mereka itu adalah pulang. Mereka akan tergesa-gesa untuk melakukan pekerjaan itu, sehingga pekerjaan yang dilakukannya itu menjadi salah atau banyak yang salah karena mereka itu tergesa-gesa. Itu salah satu bahwa mengapa hadiah atau penghargaan itu bisa berubah menjadi sebuah hukuman. Nah, ini merupakan contoh-contoh budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Salah satunya adalah misalnya aku malu jika. Nah, ini bisa kita tampilkan. Kita bisa buat poster atau spanduk-spanduk yang bisa kita tempelkan di sekolah kita atau di dalam kelas. Misalnya seperti ini, budaya positif aku malu jika 1 datang terlambat, 2 tidak belajar, 3 tidak masuk sekolah. Nah, ini salah satu budaya yang bisa kita tanamkan kepada anak didik kita. Yang kedua adalah sikap positif, beribadah tepat waktu. Nah, yang tidak tampak seperti tidak menjalankan ibadah. Jadi seperti ini bisa kita tampilkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya poin selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada 3 perbedaan daripada ini sendiri. Yang pertama adalah hukuman. Kalau hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati oleh murid. Dan kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi dari ketiga hukuman, konsekuensi, restitusi itu, kalau hukuman itu bersifat satu arah, jadi kita itu memberikan mereka hukuman itu hanya kita yang memberikan. Kita tidak menanyakan siswa apakah dengan hukuman ini mereka jera atau tidak. Itu mungkin bisa jadi hukuman yang kita berikan itu memang pada dasarnya memberikan efek, tapi efek itu belum tentu menjadi jangka panjang, bisa jadi menjadi jangka pendek, dan bisa jadi menjadi sebuah permusuhan antara kita dan murid. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati dengan murid. Nah, dan yang lebih baik itu adalah restitusi, karena dengan restitusi itu mereka itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang kedua yaitu tanpa melalui dari suatu kesepakatan. Jadi hukuman itu pada dasarnya dilakukan itu tanpa suatu kesepakatan. Jadi bersifat negatif. Kalau konsekuensi itu, murid itu tidak nyaman untuk jangka waktu tertentu. Kenapa tidak nyaman? Karena kan pada dasarnya konsekuensi itu kan sudah disepakati oleh murid. Konsekuensi itu bisa berupa peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya kalau restitusi itu memperbaiki hubungan. Sedangkan kalau hukuman yang selanjutnya adalah hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Sedangkan kalau konsekuensi itu berdasarkan suatu data yang umum dan dapat diukur. Dan kalau restitusi itu adalah tawaran, itu bukan paksaan. Yang selanjutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri atau fokus pada solusi. Jadi maksudnya dengan restitusi itu sendiri, jadi itu kita bukan fokus pada kesalahan
tapi kita itu fokus pada solusi gimana siswa tersebut untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, jadi restitusi itu sendiri yaitu kita itu tidak menjadikan murid itu bersalah di depan siswanya. Jadi yang lebih baik yaitu kita itu memberikan sebuah pendekatan sehingga kesalahan yang ia perbuat itu tidak akan dilakukannya di masa depan, dan gimana kesalahan kelompoknya itu tidak memandang bahwa mereka itu atau murid kita yang kita lakukan itu tidak selalu jahat, Bu. Jadi kita akan kembalikan ke kelompoknya bahwa murid ini juga pengen belajar dengan baik atau pengen berbuat baik atau mempunyai sikap yang baik. Nah, ini merupakan ada tiga kolom yang saya sampaikan. Pada intinya adalah hukuman itu identitasnya gagal. Jadi kalau gagal itu sebuah hukuman. Kalau konsekuensi dan restitusi itu adalah kata disiplin. Jadi identitas sukses. Suksesnya itu berupa disiplin. Misalnya kan yang pertama, tidak nyaman untuk hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi hukuman itu bisa jadi murid kita itu tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, Bu. Bisa jadi bahkan setelah mereka lulus dari sekolah ini, mereka masih tidak nyaman dengan kita sendiri itu, Bu. Dan itu juga saya alami sebenarnya, Bu, ketika saya SMA. Dan sedangkan kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kenapa untuk jangka waktu pendek? Karena konsekuensi itu sudah diatur atau sudah disepakati oleh murid itu sendiri. Nah, sedangkan kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, jadi dengan restitusi itu diharapkan bahwa perbuatan atau kesalahan yang mereka lakukan itu kedepannya itu menjadi sebuah pembelajaran atau menjadi sebuah pembelajaran bagi mereka kedepannya bahwa apa yang mereka lakukan bahwa itu salah dan mereka harus perbaiki ke depannya. Contoh selanjutnya adalah bahwa di dalam hukuman itu berupa ada negatif. Jadi hukuman itu selalu bersifat negatif. Dan sedangkan kalau konsekuensi itu netral. Dan kalau restitusi itu bersifat positif. Nah, kita bisa contoh lagi, Bu, misalnya hukuman itu dampaknya pada murid itu, murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Nah, jadi bisa jadi hukuman yang kita berikan itu belum tentu bisa membuat mereka itu marah atau merasa bersalah. Nah, itu sebenarnya tidak baik katanya dalam hubungan untuk jiwa daripada murid sendiri. Bisa jadi di fisiknya itu mereka menerimanya, tapi psikisnya itu mereka tidak terima dengan apa yang kita lakukan, Bu. Yang selanjutnya adalah misalnya konsekuensi, yaitu kehilangan hak atau waktu jeda seseorang diri atau penahanan. Karena kenapa kehilangan hak? Karena kan konsekuensi itu tadi kan sudah disepakati seperti peraturan-peraturan itu sendiri. Sedangkan nah, dengan restitusi itu murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri itu sendiri. Nah, di sini saya ada ungkap beberapa 1, 6 atau 7. Menurut Bapak Ibu, apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, membersihkan kamar mandi karena terlambat masuk sekolah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Nah, hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja, hukuman konsekuensi? Konsekuensi, karena sudah disepakati. Yang selanjutnya, diberikan tugas tambahan untuk membersihkan ruang guru karena
karena membuang sampah sembarangan. Hukuman dilarang berpartisipasi dalam upacara bendera karena terlambat berulang kali. Hukuman konsekuensi dihentikan sementara dari kegiatan ekstrakurikuler karena melanggar kode etik sekolah. Nah, ada sudah disepakati, jadi konsekuensi. Karena kalau sudah disepakati kan, ya intinya gitu Bu. Jadi kan tadi ada poin-poinnya. Menghadiri pertemuan dengan orang tua setelah terlibat dalam perkelahian di sekolah. Konsekuensi. Merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat. Konsekuensi. Nanti lagarnya, jadi ini konsekuensinya karena dia membuang sampah dengan istirahat. Nah, selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama adalah 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi nomor 3, karena dengan motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dalam berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang berjunjung tinggi dari nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, jadi di sini kan ada kata kuncinya Bu, berdampak jangka panjang, terus tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Nah, dan nilai-nilai kebijakan karena ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, jadi maksud dari budaya positif dari kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia ini adalah gimana itu siswa itu sadar bahwa gimana dirinya itu tidak memerlukan hadiah untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap itu bisa membuat prestasi bagi mereka, dan itu bisa berdampak jangka panjang. Dan hukuman juga itu merupakan sebuah kesalahan katanya tadi kan. Jadi mereka itu tidak mementingkan hukuman atau hadiah ketika melakukan suatu pekerjaan atau suatu pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, tujuan mereka adalah untuk mencapai nilai yang baik atau untuk berperilaku yang baik untuk belajar di sekolah ini Bu. Jadi gitu maksudnya. Seperti itu menurut saya. Nah, ini tentang potong bebek angsa. Ibu tahu lagu potong bebek angsa? Nah, sebelum itu kita bermain lagu potong bebek angsa dulu. Semuanya bernyanyi Ibu ya. Mulai hitungnya 1, 2, 3. Nanti semuanya kita nyanyi potong bebek angsa dengan tepuk tangan. Siap? 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali, minta dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, saya minta Bapak Ibu berdiri sebentar untuk bermain. Nah, kalau angsa itu gimana Bu suaranya? Wek. Nah, jadi nanti kita nyanyikan lagu wek potong bebek angsanya dengan nada wek, wak dengan
Nah, yang kelompok Pak Jali mau yang mana? Yang pertama pilih mana? Wek, wak wak wak. Nah, kelompok Pak Jali wak wak wak. Bu Yanti wek wek wek. Pak Sapuat wuk wuk wuk. Nah, jadi nadanya kalau potong bebek angsa, saya tunjuk pertama nada itu langsung nyanyi. Potong bebek angsa berarti gimana? Wak 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 wak. Nyanyi dorongan. Sebelum mana kita nyanyi potong bebek angsanya sekali lagi biar hafal nadanya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa dikuali. Minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Nah, kelas juga. Jadi saya tunjuk mulai, ya kan? Udah siap kan belum? Pak Jadi apa tadi? Mak mak mak. Ih, baik baik baik. Buk 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 buk. Buk buk buk. Nah, mulai. Sampai 1, 2, 3 sampai 3. Nah, ya, pertemuan mulai. 1, 2, 3. Masih konsentrasi semuanya, masih bisa. Sekali lagi, masih bisa lanjut. Sekali lagi loh. 1, 2, 3. Berarti masih konsentrasi, semuanya masih konsentrasi. Tadi masih konsentrasi Pak, lalu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama. Nah, jadi selanjutnya dulu. Nah, katanya kan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jawabannya suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada yang sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara membuat keyakinan kelas. Kelak ada caranya Bu. Nah, jadi
Kenapa katanya keyakinan kelas? Nanti saya tunjukkan ada beberapa contoh yang menurut saya yang saya searching di Google dan itu sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu yang bisa kita contoh atau bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Nah, bisa jadi itu bisa berbentuk sebuah poster yang bisa jadi itu juga bisa membuat sebuah kelas itu menjadi lebih indah gitu Pak. Jadi bisa diterapkan dengan poster tersebut bahwa itu keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas itu bisa menjadikan suatu daya suatu objek yang bisa memperindah dari kelas itu sendiri. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu selalu dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua anggota kelas. Jadi katanya di sini kan tidak terlalu banyak. Bisa jadi keyakinan kelas itu hanya beberapa poin. Kalau misalnya minimal 4 poin atau 6 poin. Yang kelima, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi keyakinan kelas itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam kelas. Jangan membuat keyakinan itu yang tidak bisa kita lakukan di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, jadi yang selanjutnya semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, diharapkan Bapak Ibu nanti sebagai wali kelasnya diharap semoga program keyakinan kelas ini bisa menyebar ke seluruh kelas. Jadi nanti di setiap kelas itu ada keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Mereka sepakati bersama bisa jadi guru mapel atau bisa juga dengan wali kelasnya itu sendiri. Nah, ada langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, yaitu satu, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, jadi memberikan kesempatan. Jadi semua siswa itu harus memberikan pendapatnya, Pak. Jadi bisa kita menggunakan sticky note. Jadi di papan tulis nanti kita berikan sebuah kesepakatan apa yang mereka inginkan di kelas, apa yang tidak boleh mereka lakukan di dalam kelas, itu akan ditempel untuk seluruh siswa. Jadi dari seluruh siswa nanti tadi itu diambil beberapa keyakinan yang bersifat universal yang nanti akan menjadi keyakinan di kelas itu sendiri. Selanjutnya adalah kedua adalah mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihat. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Jadi jangan berlari itu termasuk, katanya kan termasuk ungkapan yang negatif. Jadi kita buat ungkapan negatif tersebut menjadi sebuah ungkapan yang positif, berjalanlah di kelas. Karena apa? Kalau kita berjalan di kelas itu kan identik dengan sopan, itu kan positifnya. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebaikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Nah, dari tiga tadi bahwa yang pertama berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu itu bisa menjadi satu, hanya saling menghormati. Berarti saling menghormati itu kan banyak. Kita berjalan di kelas, tidak berlari di depan siswa, di depan guru, itu kan salah satu cara gimana budaya positif itu bisa kita tanamkan dengan saling menghormati, baik kepada guru maupun kepada temannya
itu sendiri. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Katanya di sini minimal 3 sampai 7. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka seluruh anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani, guru dan siswa. Jadi yang ketujuh, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Nah, kata saya tadi kan, keyakinan kelas itu bisa dibuat menjadi sebuah poster yang bisa membuat kelasnya itu menjadi salah satu daya keindahannya, Pak. Nah, diharapkan SMP Negeri 1 Cikarang ini bisa membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas, baik dari kelas 7 sampai kelas 9. Untuk keyakinan kelas itu sendiri nanti bisa sama saya atau bisa sama Bu Eka yang sudah menyelesaikan guru penggeraknya. Bu Eka lebih paham tentang keyakinan kelas menurut saya. Ini karena kalau ini seru, Bu. Kalau sekarang kita berinteraksi langsung dengan siswa ya. Nah, ini salah satu beberapa contoh keyakinan kelasnya, Pak, Bu. Yang pertama, contoh pertama ini ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Nah, ini sebuah kebiasaan yang baik. Karena kalau kebiasaan ini kita tanamkan sejak dini, bahkan kalau sebelumnya di SD itu sebuah kebiasaan yang kedepannya itu tertanam di dalam diri si anak, sehingga ketika ia masuk ke dalam kelas atau ketika ia di masyarakat, ketika masuk ke rumahnya, mereka akan melakukan ketuk pintu dulu atau memberi salam. Nah, kebiasaan itu merupakan kebiasaan yang sepele, tapi berdampak positif kepada dirinya. Yang selanjutnya contohnya adalah menjaga etika sopan dan santun, membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan dan ketertiban di kelas. Jadi kebersihan dan ketertiban itu harus kita jaga. Jadi kebiasaan kelas itu atau keyakinan kelas itu bisa kita ciptakan harus dengan siswa, bukan kita sendiri, Bu. Jadi kita tidak boleh menciptakan keyakinan kelas ini hanya kita yang menciptakannya, tapi kita menciptakannya ini dengan siswa. Jadi kita sama siswa itu melakukan curahan pendapat, kita berkumpul bersama siswa, menentukan apa keyakinan kelas yang akan kita sampaikan atau kita sepakati di dalam kelas itu, dan itu merubah kelas itu bisa menjadi budaya yang positif. Dan kita buat dari kebiasaan yang lebih sepele terlebih dahulu, Bu. Seperti yang tadi adalah ketuk pintu atau beri salam sebelum masuk. Jadi buatlah kebiasaan itu yang sepele, yang bagi mereka itu mudah. Tapi kalau bagi mereka itu mudah, tapi kalau mereka tidak melakukannya, itu bisa jadi kedepannya itu mereka tidak akan biasa mengetuk pintu atau memberi salam ketika masuk atau keluar rumah. Jadi kita mulai dengan kebiasaan yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dari PowerPoint tentang diskriminasi budaya positif ada yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi apa yang kita lakukan atau perbuatan kecil yang kita lakukan yang berdampak positif kepada siswa itu, di sini maksudnya adalah bisa tertanam, bisa terbentuk budaya positif tersebut di kelasnya. Nah, dari kelas itu bisa menjadikan atau menjamu budaya positif itu menjadi budaya positif untuk budaya positif di lingkungan sekolahnya.
kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya yaitu Geos Theory. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini adalah di mana seseorang anak itu bisa bertahan. Misalnya di dalam kelas itu bertahan hidup itu seperti kebutuhan pokok, makan, minum itu kebutuhan pokoknya. Jadi kalau di sekolah itu kebutuhan pokoknya itu belajar. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Jadi siswa itu sebenarnya seluruh siswa itu pengen diterima oleh gurunya atau pengen diterima oleh teman-temannya. Jadi kalau mereka udah diterima atau udah merasa dibutuhkan oleh temannya, maka bisa jadi proses bullying yang pada dasarnya yang kita lihat ke depannya telah banyak itu kan, kalau ada kebutuhan untuk diterima oleh guru atau oleh teman-temannya itu mungkin tidak akan pernah terjadi, karena jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang ini sangat penting ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi apa yang mereka tampilkan itu mereka itu butuh untuk diakui, Bu. Jadi misalnya walaupun pekerjaan yang mereka kerjakan itu belum tentu bagus, tapi gimana kita sebagai guru itu mengapresiasikan balik dengan pekerjaan yang ia tampilkan. Jangan kita membuat pekerjaan yang ia tampilkan itu buruk, karena itu akan membuat psikisnya akan jatuh. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi, nah di sini kan tadi sesuai dengan kurikulum Merdeka katanya kan, jadi kita pembelajaran yang kita buat itu harus sesuai dengan minat dan gaya belajar daripada siswa. Nah, kebebasan di sini bisa berupa sebuah, misalnya kita memberikan PR kepada siswa. Jadi PR yang kita tampilkan itu diusahakan PR yang bisa mereka pilih, Bu. Jangan PR yang hanya menonton pada satu kategori atau satu tujuan. Misalnya kan, jika kita memberikan PR tentang pembelajaran membuat berita, nah berita yang kita buat tentang gotong royong, tapi di sini kita pecah. Jadi berita yang akan mereka sampaikan itu bukan hanya tentang gotong royong, tapi tentang apa yang mereka sukai atau apa yang mereka senangi di lingkungannya. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan kesenangan ini juga penting untuk siswa, karena jika mereka sudah senang akan sebuah pembelajaran atau jika mereka senang dengan lingkungan sekolahnya, mereka otomatis mereka akan rajin belajar atau rajin untuk masuk ke sekolah itu sendiri. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Diane Koster dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan siswa? Bagaimana dan mengapa? Melalui saatnya riset dan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser, dosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atasan dalam melakukan kontrol. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk apakah yang telah kita lakukan selama ini itu sudah efektif atau belum? Atau bisa jadi apakah yang telah kita lakukan itu sudah memerdekakan atau memandirikan murid, dan bagaimana dan mengapa itu bisa atau tidak bisa. Jadi kita harus lihat apa saja 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama yaitu penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa
mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, dampak daripada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilakunya menjadi agresif. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini bisa jadi hukuman yang kita berikan itu berdampak negatif, dan hukuman yang kita berikan itu bisa jadi akan memacu mereka untuk melakukannya berulang kali, karena bisa jadi kan hukuman itu dianggapnya sepele. Nah, nanti kalau terlambat sekolah paling bungkus sampah, cuma hanya bungkus sampah katanya kan. Nah, itu kan sepele. Jadi mereka itu hanya akan melakukannya, bahkan mereka akan melakukan mengulang-ulangnya. Yang kedua, membuat merasa bersalah, yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut dan menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman dan bersalah atau rendah hati. Nah, dampaknya pada murid adalah seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi di sini katanya kita itu dilarang untuk membuat murid itu merasa bersalah. Jadi gimana supaya kita membuat kesalahan murid itu menjadi sebuah pembelajaran, bukan memojokkan murid, tapi kita membuat murid itu belajar dari kesalahannya, Bu. Jangan kita menjudge murid bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan itu bisa menyakiti hati mereka sehingga mereka menjadi terpuruk. Yang ketiga adalah teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Posisi ini berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Nah, dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak memutuskan keputusan sendiri. Nah, pada dasarnya di sini kan jika kita menganggap murid kita melakukannya tadi menganggap murid itu teman atau melakukan pendekatan kepada murid itu seperti teman, bisa jadi nanti murid itu tidak akan percaya diri dalam memutuskan. Jadi mereka itu akan selalu bertanya kepada kita. Jadi hilang kepercayaan dirinya itu juga tidak baik. Sehingga kita sebagai guru itu harus mempunyai sekat antara gimana supaya tidak terlalu dekat dengan murid, tapi juga kita juga harus berteman dengan murid. Yang keempat adalah monitor atau memantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Jadi dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, jadi posisi kontrol itu adalah guru itu mengontrol muridnya. Apakah muridnya itu sudah baik atau masih belum? Dan ini bisa jadi bisa kita kontrol dengan catatan-catatan yang telah kita buatkan, bisa berbentuk portofolio atau kita lihat langsung dari apa yang mereka tampilkan di sekolah atau di dalam kelas. Yang kelima adalah posisi manajer, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Nah, jadi yang diharapkan dari 5 kontrol tadi adalah yang guru itu harus memiliki fungsi manajer. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa membuat bersama dengan murid, mengajak murid itu untuk kebaikan, mengontrol murid atau memberikan solusi kepada
murid serta berkolaborasi dengan siswa. Kolaborasi itu bisa berupa percakapan atau berdialog. Nah, kolaborasi tadi kan bisa berupa adanya keyakinan kelas, itu kan melalui kolaborasi dengan siswa. Dari keyakinan kelas itu kita bisa memanajer atau mengontrol kelas kita itu dengan keyakinan tadi yang telah disepakati oleh siswa kita sendiri. Nah, tujuan kelima posisi kontrol di atas adalah apabila kita menginginkan murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu meneruskan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di sini kan dititik beratkan pada kolaborasi. Jadi untuk membuat budaya positif tersebut sudah dikatakan oleh pembukaan para sekolah tadi bahwa kolaborasi itu sangat penting, baik itu antar sesama guru kepada murid bahkan warga sekolah itu penting, Bu. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu kita harus berkolaborasi kepada seluruh warga sekolah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Sebelum itu udah bosan gitu Bapak Ibu penjelasannya. Ini yang terakhir, sebelumnya senamnya terakhir ya. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Jadi dalam restitusi itu ada beberapa poin penting. Restitusi adalah proses yang memungkinkan murid memperbaiki kesalahan mereka dan mengembangkan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dengan adanya restitusi diharapkan kesalahan yang mereka perbuat itu menjadikan mereka itu kuat atau menjadikan mereka itu lebih hebat ke depannya, menjadikan karakter mereka itu lebih kuat. Yang kedua adalah restitusi merupakan pendekatan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, menggali nilai-nilai kebajikan, dan memahami bagaimana mereka seharusnya berperilaku terhadap orang lain. Nah, jadi dengan restitusi diharapkan bahwa budaya positif yang ditanamkan kepada anak itu bisa diterapkannya baik itu di lingkungan sekolah itu sendiri maupun nanti kelak atau mereka di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, tujuan dari restitusi adalah untuk membantu murid memiliki motivasi intrinsik, menghargai nilai-nilai kebajikan, dan memulihkan harga diri mereka setelah berbuat salah. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya restitusi diharapkan motivasi dari dalam diri siswa itu bisa kita dapatkan bahwa dengan kesalahannya atau dengan perbuatannya itu mereka motivasi intrinsiknya itu ada, gimana mereka akan ke depannya, yaitu ketika mereka belajar, ketika motivasinya itu sudah ada, maka daya saing atau keinginannya untuk belajar itu bisa menjadi lebih baik. Yang kedua adalah menghargai nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan tadi profil pelajar Pancasila itu sendiri. Dan yang seterusnya adalah memulihkan harga diri mereka setelah berbuat salah. Nah, jadi dengan restitusi maka perbuatan atau tujuannya adalah memperbaiki harga diri mereka. Jadi kesalahan mereka itu jangan kita jadikan sebuah momok bagi mereka. Jadikanlah kesalahan mereka tadi itu yang saya sebutkan berkali-kali sebuah kesalahan yang kedepannya mereka bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan
kesalahan bahkan menjadi lebih baik. Yang seterusnya adalah restitusi juga menguntungkan korban dan membantu orang yang telah berbuat salah sesuai dengan prinsip solusi menang-menang. Nah, jadi katanya tadi kita tidak ada boleh menang kalah. Jadi siswa itu harus menang dan menang. Jadi tidak ada yang salah dengan perilaku siswa. Gimana kita ke depannya dengan perilaku itu kita bisa membuat budaya-budaya positif atau menanyakan bagaimana perilaku tersebut itu, apa yang menyebabkan mereka itu melakukan perilaku itu. Dengan restitusi maka perilaku tersebut bisa merubah mereka dari yang berperilaku baik berperilaku buruk menjadi berperilaku yang lebih baik. Yang pertama dengan restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Nah, sisi ini dari gambaran yang awal tadi merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Seterusnya adalah kita bisa menyelesaikannya. Yang terakhir adalah Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu, Bu. Jadi kita jadi kesalahan itu sebenarnya kata-kata ketika kita menstabilkan siswa itu harus seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Pada dasarnya kan itu merubah mereka yang bersalah itu kan pertama kalau mereka bersalah itu akan takut. Nah, kalau kita buat pernyataan seperti ini, rasa takutnya itu akan berubah menjadi terbuka kepada siswa. Itu akan stabil siswa jiwanya itu ketika mereka melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi di dalam restitusi harus memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Nah, contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang selanjutnya adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap baru. Seperti itu. Jadi kita harus memvalidasi atau menanyakan benar tidaknya apa yang mereka lakukan itu. Jadi apakah mereka benar-benar melakukan itu atas inisiatif diri sendiri atau entah karena ada dorongan dari orang lain. Bisa jadi kesalahan yang mereka lakukan itu bukan atas dasar kemauannya pribadi, bisa jadi adalah temannya itu salah satu faktor yang membuat mereka melakukan sebuah tindakan kesalahan. Selanjutnya adalah dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang digunakan yaitu, apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apakah nilai-nilai umum yang kita sepakati? Yang ketiga, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ketiga ini adalah meyakinkan mereka bahwa apa tindakan yang mereka lakukan itu harus kita pertama kita tadi menstabilkannya, kedua menanyakan keyakinannya atau memvalidasikannya, yang ketiga itu kita memperbaikinya. Nah, memperbaikinya itu jangan melakukannya dengan kata-kata seperti tadi. Jadi kita harus mempunyai kata-kata yang membuat mereka itu mau mengubah kesalahan mereka itu menjadi sebuah pembelajaran bagi diri mereka sendiri. Nah, ada ciri khusus kenapa restitusi ini sangat penting, itu ada 6 ciri-ciri yang
khusus daripada restitusi itu, ciri-cirinya. Yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kan tadi menjelaskan bahwa kita itu menawarkan solusi atas tindakan mereka yang salah. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu melihat ke dalam diri si anak, apakah kenapa mereka melakukan itu, apa alasannya atau apa dasarnya mereka melakukan itu. Jadi kita harus lihat ke sininya, Bu. Yang kelima, restitusi adalah mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik atau restitusi menguatkan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi restitusi itu sangat penting. Semoga kedepannya SMP Negeri 1 Tegarang ini bisa menerapkan restitusi di dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah peserta didik kita buat. Jadi proses itu mungkin prosesnya itu panjang, tidak mungkin kita melakukannya dalam hanya waktu sebulan 2 bulan. Kita bisa melakukannya ini bertahap, Bu, sedikit demi sedikit. Bisa dimulai dari keyakinan kelas, dari budaya positif yang bersifat sepele tadi, bisa juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di sekolah itu, yang telah ada di sekolah, misalnya kebiasaan memungut sampah atau kebiasaan upacara pagi dan senam pagi, itu sebuah kebiasaan yang kedepannya itu bisa jadi kebiasaan atau budaya yang positif di lingkungan sekolah kita sendiri. Mungkin sekian pemaparan dari saya, tapi sebelum menutupnya atau sebelum sesi tanya jawab, sebelum saya berikan ke moderator kembali, kita melakukan pemanasan atau ice breaking terlebih dahulu sebelumnya. Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri di samping yang kosong. Nah, beliau besar. Tadi kan udah konsentrasi ya, sekarang visi anaknya lagi yang berdiri lagi. Begitu ya saya. Nah, siap Bapak Ibu? Di sampingnya Pak, soalnya kan kalau ada lampu. Nah, 1, 2, 3, kita mulai.
saya serahkan kepada Ibu moderator. Pesan Bapak Adio. Demikianlah pengembaraan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Pak Imam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan atau penyampaian yang kurang jelas oleh Bapak Imam, maka silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya. Ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama tentang teori kontrol. Oke, jadi bagaimana peran guru dalam teori kontrol ini sehingga siswa bisa memiliki kendali terhadap diri mereka sendiri? Karena dari penjelasan Pak Imam yang saya tangkap dia, teori kontrol ini kan cuma diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Berarti kan kalau siswa kan berarti cuma siswanya. Kira-kira menurut Bapak ada kan peran yang bisa guru lakukan sehingga siswa bisa mengontrol diri mereka sendiri? Karena setahu saya dalam pembelajaran cara marahnya gak efektif kan untuk mengontrol siswa. Oke, dia pertanyaan pertama Pak. Terus yang kedua, kalau reward dalam bentuk reward penghargaan tadi dalam bentuk barang bisa dikategorikan sebagai hukuman. Terus menurut Bapak bagaimana cara memberikan reward tapi kondisinya tidak dalam konteks hukuman Pak? Contohnya yang mungkin bisa diterapkan oleh kami di kelas. Oke, terima kasih Pak. Langsung jawab ya Ibu. Boleh duduk lagi. Nah, yang pertama tentang teori kontrol tadi. Peran guru Pak. Nah, peran guru. Jadi dalam teori kontrol itu kan yang tadi ada 5 kan. Nah, di teori kontrol itu kan katanya kan peran guru itu bisa mengontrol siswa. Nah, kata Ibu pertanyakan bagaimana kita mengontrol siswa Sehingga siswa bisa memiliki, maksudnya mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri. Oh, nah, bagaimana kita sebagai guru bisa mengontrol siswa kita sehingga siswa itu bisa mengontrol diri mereka sendiri. Nah, di sini kan Bu, tadi kan dalam teori kontrol itu yang kelima itu adalah manajer. Nah, di dalam posisi manajer itu kita sebagai guru itu di sini sebagai mentor, yaitu berbuat bersama siswa. Jadi gimana kita mengontrol siswa itu? Yang pertama salah satunya tadi adalah dengan keyakinan kelas Bu. Dengan keyakinan kelas itu kita bisa menerapkan atau membuat kesepakatan yang telah kita sepakati di kelas sehingga apa yang kita sepakati nanti itu mereka itu akan dengan sadar bahwa karena kesepakatan itu kan Bu atas dasar gimana itu karena mereka yang menyepakatinya dan mereka juga yang membuatnya. Jadi ketika mereka sudah yang membuatnya, mereka juga yang menyepakatinya, maka dengan sadar mereka akan patuh dengan apa yang mereka yakini Bu. Itu salah satu caranya. Yang kedua, budaya positif itu bisa kita terapkan di lingkungan sekolah juga. Dengan teori kontrol itu manajer murid itu menganalisis dirinya. Jadi tadi kan gimana siswa itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kata saya kan dengan budaya positif atau dengan sikap positif yang kita berikan kepada siswa itu bisa jadi sikap-sikap positif itu akan mereka tanamkan di dalam diri mereka sendiri. Jadi sikap positif itu berasal dari diri guru dulu. Katanya tadi kan self disiplin tadi itu Bu. Jadi self disiplin itu kita mendisiplinkan diri kita dulu, baru kita bisa mendisiplinkan orang lain.
kita sudah memberikan contoh yang baik kepada siswa, dan itu nanti kedepannya siswa juga akan mengikuti contoh-contoh yang baik itu. Dan dengan tadi kan kita tidak boleh memberikan hukuman yang bisa membuat mereka, psikis mereka itu hancur tadi kata Bu. Nah itu juga kita harus jaga di situ Bu. Katanya seperti itu. Nah untuk yang apakah ini sudah jelas? Nah yang untuk yang kedua masalah reward. Nah katanya rewardnya tadi kan itu bisa menjadi reward itu diibaratkan sebagai sebuah hukuman. Karena kenapa bisa demikian? Karena bisa jadi tadi Bu, dengan reward itu mereka itu akan pertama menyelesaikan, misalnya kan di jam terakhir tadi, ketika kita kasih reward yang bisa menyelesaikan lebih dulu, boleh pulang lebih awal, itu asas reward ketepatannya itu, jadi mereka itu akan tergesa-gesa. Jadi reward yang baik, katanya kan gimana reward yang baik yang bisa kita terapkan? Menurut saya banyak, bisa berupa barang, tapi dengan catatan reward itu tidak boleh kita lakukan sering kali Bu. Jadi hanya sekali-sekali. Sebab apa? Kalau kita sering kali kan nanti itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, karena sebuah kebiasaan, mereka akan nanti kalau kami bisa jawab pertanyaan dari Bu Hani, kami akan dapat hadiah. Nah, kalau menurut ketika tidak ada reward, maka mereka tidak akan mau menjawab Bu, karena tidak ada hadiah yang akan mereka dapatkan. Jadi menurut saya, gimana reward yang baik itu kita boleh memberi reward, tapi sebagai sebuah surprise pada mereka. Jadi tidak boleh ada juga, tidak boleh setiap itu kasih reward. Dan reward itu banyak macamnya Bu. Bisa berbentuk pujian juga, tetapi pujiannya juga katanya di sini tidak boleh melebih-lebihi, tidak boleh orang lain itu bisa iri dengan pujian yang kita berikan ke salah satu murid. Mungkin di sini atau yang lain mau bisa menanggapi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bu Hani tadi, bagaimana kita mengontrol siswa, kan? Iya. Jadi sebenarnya kita nak bisa mengontrol orang lain. Memang kalau ada muncul teori stimulus respon kan? Ketika kita berstimulus, diharapkan siswa yang merespon akan baik lah, ya kan? Stimulus baik, jadi responnya baik, ya harapannya stopnya, kan? Tapi sekarang muncul teori stimulus respon, ya kan? Teori baru kan, yang baru yang ada di buku. Jadi memang kita nak merespon orang lain.
di register, misalkan kan ditempel di kelas. Terus kalau dia lupa, kita lagi, nah itu kan keyakinan motor kan, nah, kita kembalikan lagi dia ke identitasnya. Oke. Nah, makasih Bu Eka penguatannya. Nah, semoga nanti keyakinan kelas itu diharapkan bisa membuat keyakinan di kelas kita masing-masing, dan bisa jadi dari keyakinan kelas itu kita terapkan untuk keyakinan sekolah sendiri ya Bu Eka ya. Keyakinan sekolah kita bisa gunakan OSIS Salah satunya atau yang perwakilan. budaya. Salah satunya yang budaya positif ya kan sebenarnya P5 nya budaya positif sebenarnya. Budaya positif ya kan kita ingin mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat. Ya sebenarnya budaya positif. Jadi karakter yang kuat seperti apa yang kita inginkan dari anak ya kan? Karakternya ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di P5 ya kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan. Di sini ada karakter yang ditanamkan. Karakter ini memilih, kritis, kreatif. Habisnya muncul nanti budaya positifnya di P5-nya ya. Ada kolaboratifnya, ada kreatifnya, ada kritisnya, ada kerjasamanya sebenarnya di sini, ada tanggung jawabnya di sini. Itu muncul karakter-karakter yang diinginkan ke siswa. Salah satunya. Apalagi misalkan tempel-tempel datang tepat waktu, ya itu termasuk salah satu budaya positif sebenarnya. Kemudian yang senang, itu termasuk budaya positif. Kemudian yang siswa berkunjung ke perpustakaan, itu termasuk salah satu budaya positif juga. Terima kasih kepada Bu Eka, penguatannya sangat bisa jadi kepada ibu-ibu. Bahwa yang kata Ibu Eka kan penguatannya itu banyak sekali Bu dari teori kontrol itu sendiri. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Moderator. Baiklah, kepada guru yang lain, ada yang masih ingin bertanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita di acara. Sebelum menutup acara ini, kepada kepala sekolah ada yang ingin disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembawa acara dan terima kasih kepada CDP dan Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya sudah aktif mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari CDP kita. Nah, baik Bapak Ibu sebelum kita akhiri, ada sepertinya ada pesan Pak ya, ada pesan dari PR yang memang perlu kita yakin dan bersama ya Pak. Kita yakin dan bersama bahwa itu merupakan sebuah hal baik dan hal baik, hal positif. Kenapa tidak kita dukung kan Pak ya? Nah, jadi sehingga kita akan bisa mewujudkan budaya-budaya positif yang memang perlu kita tanamkan ke anak didik kita, ke siswa kita, dan tentunya berpengaruh terhadap lingkungan sekolah. Nah, apapun yang ingin kita lakukan di sekolah, tentu asal muasalnya tentunya untuk berpengaruh kepada siswa kita. Nah, jadi apapun untuk anak didik kita. Nah, kita sebagai guru hanya memberikan dukungan, motivasi dan memfasilitasi apa yang diperlukan oleh anak didik kita. Nah, dalam diseminasi budaya positif memang banyak hal-hal yang perlu kita budayakan bersama dan berasal dari sebuah keyakinan dulu. Nah, sebuah keyakinan apa yang perlu budaya positif apa yang perlu untuk ditanamkan kepada siswa yang merupakan dari hasil dari hati nurani mereka dari siswa kita. Nah, Bapak Ibu ulang nanti boleh guru mapel, boleh wali kelas mungkin kita sepakati entah dari wali kelasnya ada kali lain. Nah, untuk buat keyakinan kelas karena nanti ada hasil akhirnya berupa produk atau poster atau selebaran apa tergantung dari hasil baik nah di print out PPI atau dicetak atau nanti buat hasil sebuah kertas yang dilukis oleh siswa
Nah sehingga posternya budaya-budaya apa yang perlu diwujudkannya sehingga tertanam dan menjadi pengingatnya nanti sewaktu dia lupa kan. Nah ketika mereka lupa, oh ada budaya muslim yang sudah diyakini oleh kelasnya. Apa kira-kira yang diyakini oleh kelas? Nah bapak ibu wali kelas nanti yang memfasilitasinya sehingga tertuang di posternya tadi, ditempel di kelasnya menjadi sebuah kreasi yang menarik dan bisa diingati sewaktu-waktu. Nah ternyata seperti ya Pak, jadi secara sangat bermanfaat dan berguna sekali untuk memberikan budaya positif yang ada di sekolah. Nah selain darinya, di luar dari kesepakatan yang diyakini yang diwujudkan tadi, ternyata banyak sekali budaya-budaya yang lagi yang memang sebenarnya sudah jadi program dari pemerintah kita melalui implementasi mereka. Salah satunya melalui kegiatan P5. Nah kalau intrakurikulernya tadi ya adalah kegiatan mata pelajaran, kalau kegiatan P5 ya, di luar dari kegiatan 8 mapel di 10 mapel, tapi dia merupakan satu perwujudan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah dimana intinya Pak Ibu, apa yang ingin kita wujudkan kepada siswa segala macam, buat akhirnya tetap ingin mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah bagaimana caranya? Selain dari kegiatan pembelajaran Bapak Ibu lakukan, ada yang namanya sebuah proyek. Kenapa proyek ini dinamakan proyek penguatan? Nah karena kita tidak bisa mencapai secara utuh profil pelajar Pancasila tadi melalui kegiatan secara langsung melalui pembelajaran, tapi melalui sebuah penguatan. Nah penguatannya inilah yang kita dinamakan dengan sebuah proyek. Nah saya kira sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena dalam proyek penguatan itu lah yang bisa untuk secara langsung fokus ke implementasi dimensi dari profil pelajar Pancasila 6 tadi, dari bagaimana bertanggung jawab Islam mulia, bergotong royong, mandiri, berpendapat kritis, kreatif, berkepentingan global. Nah dari kegiatan P5 ini tadi ternyata kita sudah mendukung dan mencapai mensasar dimensi apa kira-kira yang bisa kita capai melalui kegiatan P5. Dan mungkin kita dalam satu tema project anak-anak kita sasar lebih. Ini sangat berat sekali. Kita hanya bisa mensasar dimensi mana kira-kira project yang kita laksanakan itu tepatnya di dimensi mana. Nah kalau yang bangsa kita laksanakan dia adalah tentang dan berkelanjutan untuk membuat taman menghias sekolah. Dimensi apa yang harus kita capai? Petani, kreatif, nah masuk seperti ini. Nah terus bergotong royong masuk. Paling tidak di kegiatan P5 minimal 2 atau 3 yang mesti kita sasar, kita capai. Nah mandiri masuk, bergotong royong masuk. Apa yang kira-kira dari kegiatan yang baru saya terlaksanakan? Bergotong royong, kreatif masuk ya, berarti dah 3. Nah 3 itulah yang betul-betul kita sasar supaya nanti bagi selesai temanya siswa memiliki 3 dimensi tadi. Nah apakah sudah kuat belum nanti dimensinya? Nah kita evaluasi pertama nanti Pak Ibu ya. Nah nanti ada waktunya, nanti kita akan mengevaluasi sejauh mana penerimaan dan kita laksanakan kok apakah betul-betul sudah terwujud untuk menciptakan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan yang kita laksanakan. Nah kalau sebelum kita evaluasi, kita refleksi dan kita musyawarahkan lagi kegiatan P5 berikutnya, kira-kira apa yang betul-betul ingin kita implementasikan di sekolah kita. Nah nanti setelah forum itu Pak, nanti kita ada rapat khusus untuk membahas terkait dengan P5 tema yang ketiga. Nah insya Allah nanti besok dan lusa kita melaksanakan kegiatan bulan bahasa. Di sebenarnya salah satu kegiatan yang untuk peruntukan itu siswa dan tetap arahnya untuk mensasar profil pelajar Pancasila. Nah pasti banyak nanti dimensi yang bisa dicapai dalam kegiatan besok ya. Gotong
terima kasih kepada Bapak Syahrian. Dan tidak terasa waktu yang sudah kita lalui, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu ini. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang rapat dengan tak ada jam gitu. Ya nomor aja kali di sini aja. Situ deh. Bahkan saya nanya ke tadi